Jegel, gue gak banget karena gue kayak kita gak selevel deh. Karena? Kenapa lu sekarang gak mau selevel sama kita? Karena Mas Widianto sudah punya mobil baru dan Vespa baru. Gua ke Paris kemarin kan, orang-orang kan kalau keluar negeri langsung Paris lu gua. Yang lain Myanmar dulu, Filipina dulu ya kan. Gua Paris langsung. Ya kita mungkin emang gak punya mobil baru, gak punya Vespa, tapi kita punya anak istri sekarang ya kayaknya. Iya. Kita mungkin gak pernah ke Paris, gak pernah ke Belgia, Betul. tapi kita ada rumah mertua yang bisa kita datengin. Oke. Mungkin kita tidak punya mobil baru, tapi kita punya tanggung jawab yang besar untuk membesarkan anak-anak kita nanti. Marcel kemarin bikin konten bilang bahwa dia punya mobil baru. Iya. Mobilnya ada ini pencapaian Sel. Selamat. Aku apa ceritanya selamat. Ini pencapaian. Selamat. Gue bangga banget sama lu. Bangga aku sama Marcel. Dulu Ya. mobilnya kan Red Ferrari Red gitu Ferrari. kan. Yang kalau kena dim biasanya langsung terang. Sekarang ada sunroof. Ada sunroof. Kalau hujan kita bisa ngeliat rintik-rintiknya. Keren. Kalau waktu itu cuma denger suara doang ya? Iya, dulu waktu hujan mobil saya, duduk. Ribut banget. Iya, ya? Saya nyalain radio, saking kerasnya bang, penyiarnya ngeluh. Tapi Oke, kembali lagi di 97,3 FM radio masa kini. Mas itu bisa diem dulu gak? Tulus lagi nyanyi. Hati-hati di... Bentar. Suara dia hancur banget ya. Tapi kalau pikir-pikir ya memang Regen sekarang udah punya mobil juga. Alhamdulillah. Walaupun nyicil tapi udah punya mobil. Iya. Marcel juga. Kalau kita kan dulu, ya kita punya mobil walaupun Ya. cuma satu. Nah beda banget sama bintang tamu kita ini. Dia punya showroom mobil. Dan kalian tahu penghasilannya di tahun 2007 aja 1,3 M. Langsung aja kita panggil dia. Ini invite orang yang Bayangin. punya showroom mobil. 2007 1,3 M ini pasti penasaran banget. Siapakah orangnya? Ya, inilah bintang tamu kita, tepuk tangan yang meriah untuk Rudy Salim. Abangku. Langsung. Jurusnya. Abangku. Panutanku. Respect. Cinta. Iya. Pak Rudi sehat, Pak Rudi? Sehat, alhamdulillah. Silakan Pak Rudi, Silakan, Pak Rudi. kalau mau duduk. Oh, iya, Silakan duduk. Ya. Iya. Sehat, Pak? Gimana ya? Maksudnya aman ya semuanya? Aman Pak Rudi ya? Mau makan apa, minum apa gitu? Mau minum? Enggak usah. Nggak usah serius. Mau di keramik ini apa gimana? Nggak aman ya? Enggak usah. Tolong dong, Mas. kreatif kru ini bikin kursinya ganti kursi piket bandara gitu dong biar Nggak santai. susah. Biar parudinya santai gitu. Susah. Iya. Ya kita senang sekali kehadiran Mas Rudy Salim. Iya, saya juga nggak seneng di sini. Senang? Senang, harusnya senang. senang. Oh, Ya, iya. Harusnya senang. Iya, Rigen, Jegel. Ya, Mas. Aduh, Pak Rudi udah mah ganteng. Iya. Kaya, lucu lagi. Wah, Aduh. Kalau Mas Rudi mau ngambil kerjaan kita, nih kacau nih orang. Kacau. ada kali plesetan nama Rudy Salim. Spirit. Bapak Rudy Salim. Ya. Karena dia jual mobil. Nah, Kalau trading bukan. jadi Rudy Salman. Crazy Rich, Iya. Rudy Salim. Iya. Kalau sendiri namanya Rudy Salim. Ya. Kali Tali sendiri. Kali sendiri. Oh, Rudy Salim. Karena dia penjual mobil. Iya. Kalau dia pembalap mobil, Rudy Salib. Ya. Salim. Pak Rudi. Ada dong Pak Rudi. Kalau suka makan ikan namanya Rudy Salmon. Ya! 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 Rudy Salmon. Ya! Itu banget. Lucu banget. Lucu banget, Bang. Pak Rudi lucu banget. Pak Rudi lucu banget. Oh
ini nggak cair gope-gope sih kacau ini. Atau sih Pak Rudi. Tapi memang Pak Rudi Salim ini adalah seorang yang pertama kali apa ya membuka showroom elektrik mobil. Mobil listrik pada tahun 2013 akhir 2014 saya pertama kali masukin mobil listrik. Pada saat itu masih dicemooh tuh orang pada nanya, ini kalau baterainya habis pakai power bank apa gimana isinya? Oh. Kalau tengah jalan mogok gimana? Kalau kena banjir kontak dong listrik, kena kesetrum dong. Ternyata sekarang tahun 2019 Pak Jokowi keluarin Perpres nomor 55 tentang percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik dan sekarang mobil listrik animonya sangat tinggi sekali. Iya. Dan katanya emang kalau untuk mobil listrik tuh jadi lebih hemat ya? Lebih hemat, iya. Jadi karena sama sekali nggak pakai bensin. Itu biaya untuk jalannya itu kurang lebih 1/5 dari bensin. Biaya untuk pengecasan listriknya. Dan itu ramah lingkungan ya Pak ya? Ramah lingkungan. Tapi mohon maaf nih Pak Rudi, kalau mobil listrik itu bisa jepret nggak? Nah, Mas Jegel, tergantung. Mas Jegel duduk di mobil sambil setrika apa enggak? Tar dulu. Ada orang lagi mobil di belakang ada yang nyetrika. Iseng amat. Tapi benar Pak, bisa jepret nggak kira-kira? Enggak, kita naikin daya rumahnya. Jadi memang udah dipasang untuk supaya bisa ngecas mobil listrik tanpa mengganggu daya rumah yang udah ada. Berarti inian sendiri atau gabung sama rumah? Bisa dua-duanya, terserah dari pemilik. Kita bisa pasangin sendiri atau dari yang udah ada kita tambahin dayanya juga bisa. Berapa Mas daya listrik kalau untuk rumahan? Dayanya sebenarnya cuma perlu 10.000 untuk ngecas. 10.000. Iya, tapi itu kita pasangin jadi termasuk dari pembelian mobil tersebut. Oh gitu. Jadi Mas showroom mobil juga, PLN juga gitu Mas? Iya. Bukan PLN juga. Maksudnya sekalian ya Mas ya? Oh, sekali. Tapi mobil di Prestige itu berarti 2013 masuk tuh Mas? 2013 ya, bulan Maret kurang lebih saya baru buka showroom. Jadi sebenarnya baru 9 tahun, belum terlalu lama. 9 tahun. Nah, sistem buka showroom tuh kayak apa ya Pak Rudi? Maksudnya kayak Ya, masukin mobil ya tuh buka jam 8 pagi, tutup jam 5. Buka pakai kunci, pintu dibuka. Nah. Buka. Wah cocok nih berdua nih. Mas Jegel nggak paham, masa buka showroom aja nggak Buka paham? showroom aja. Kunci Kel. dibuka. Enggak, maksud aku gini, Mas Rudi pengen tahu animonya di Indonesia kayak apa, baru Iya. mobil listrik kayak 5 biji dulu, apa berapa biji dulu? Pas gitu, awal-awal tuh, Iya Mas. kayak apa gitu. Pas awal kita perkenalkan, lalu kita buka untuk inden. Itu untuk meminimalisir resiko kerugian kalau nggak laku. Nah, Mas Rudi, mobil yang dijual di showroom Mas Rudi yang Prestige itu, Iya. paling murah dari harga berapa? Paling mahal harga berapa? Paling murah start dari 1,5 miliar ada, sampai yang mahal sebenarnya yang 120 miliar ada. Wow! Wow! 120 miliar! Lu kenapa marah-marah ya? Pak Rudi ngomong gini kan, ku tanya, yang paling murah berapa, paling mahal berapa? Paling murah berapa? Paling murahnya 1,5 M. 1,5 M. Lah paling murahnya aja mahal ya. Pak, Rudi, saya lurusin. Itu mahal untuk orang-orang yang malas, teman-teman. Jadi yuk kita kerja terus, agar kita bisa mendapatkan mobil impian kita di Prestige. Tapi ngomong-ngomong yang paling murah 1,5 M ya? Iya. Saya kalau gak ada sertifikat masih nombok 200. Udah sertifikat 1,3 ya? Iya. Mas, nih maaf nih Mas. Kan kalau mobil tuh segitu sampai yang paling mahal tadi segitu. Kalau orang beli mobil gitu kayak nyicil boleh nggak? Kayak DP misalnya 70 juta dulu gitu boleh nggak? Biasanya DP itu kita kerjasama sama perusahaan leasing, jadi DP bisa 30%. Oh tetap kerja sama perusahaan leasing Iya, juga. jadi bisa DP 30%, sisanya bisa cicil 1 sampai 4 tahun. 1 sampai 4 tahun doang? Bisa, iya. Oh, syarat-syaratnya mah sama tapi ya kayak Syarat normal, KTP KK, rekening, NPWP, slip kerja, NPWP gitu. slip gaji gitu. Betul. kalau endorse gitu Mas tukar sama stories umur hidup. Woi. Lu harus lihat follower lu berapa. Ya tapi lumayan kan seumur hidup, Sel. Bukan yang nge-like berapa. Ya seumur hidup nggak apa-apa. Jadi tiap pagi ini mobil gua nih beli di ini gitu. Nggak mau ya Mas ya? Belum bisa kalau kayak gitu, Bisa ya? iya. Bisa ya? Mas Rudi,
Ya. Kalau story seumur hidup plus ginjalnya Rigen. Tapi ini ada berita nih. Iya. Ini berita dari Kerawang. Jadi Ya, ini ada seorang Pak Haji, namanya Haji Endang. Dia tuh beli Pajero, itu nggak sama Bujero. Nih beli Pajero, Pakai pakai uang uang receh, uang koin tuh. Gopean, itu Wow. uang gopeannya sampai beratnya itu 800 kilogram. Nih yakin ya, habis bapak itu beli mobil itu, orang finance di showroom itu berantem sama suaminya sama istrinya yakin. Kamu pulang malam terus ngitungin uang receh katanya. Capek. Sabar Mas, sabar ya. Tapi di Prestige pernah ada yang kayak gitu nggak Mas? Nggak pernah, kalau kayak gitu belum. Tapi kalau Haji Endang datang ke Prestige dengan uang receh tapi pas, kira-kira diterima nggak? Jadi yang di Prestige yang boleh diterima itu mata uang selama rupiah boleh. Yang nggak boleh diterima itu aset kripto, itu kita nggak bisa terima kecuali sudah diuangkan ke rupiah. Kita tidak bisa terima dolar juga tidak bisa. Dan kita tidak bisa barter dengan foto seksi gitu nggak bisa. Kamera, tutup kameranya gitu. Aduh. Mas Rudi, Iya, iya. asal Mas Rudi tahu, Iya. saya bukan cuma punya foto seksi, videonya juga ada. Dan biar Mas Rudi tahu, Ya, itu bukan barter tapi beli. Ya penasaran aja gitu seorang Rudi Salim Tapi tuh. Mas Rudi punya M-Banking? Nggak punya m-banking, nggak punya internet banking. nggak punya Mas. Nggak punya. Berarti kalau misalkan pulang dari showroom mau duit begini dong. Kalau punya beli. Dalam sebuah organisasi kan ada direktur keuangan, direktur operasional, ada manajer sales, itu kan semua diatur secara organisasi. Jadi ya nggak lalu saya langsung ketemu sama customer, nggak lalu terima uang saya yang hitung. Jadi ada struktur organisasinya. Berarti Mas Rudi nggak pernah dong makan di restoran terus bayarnya pakai promo gitu, nggak pernah ya? Ada asisten-asistennya ya. Mas Rudi, itu kan tadi kan ada artikel ya. 23 tahun kamu bisa mendapatkan 1,3 ya? Sebenarnya 21 kalau nggak salah, umur 21. Umur 21, Kurang lebih ya. udah punya 1,3 M. Itu jadi Pendapatan. pada tahun itu saya usahanya microfinance. Microfinance itu dulu belum begitu terkenal seperti sekarang. Apalagi yang road to marketnya online. Dulu saya jualan di Kaskus. Itu saya mulai jualan di 2006 kurang lebih. Nah tepat setengah tahun itu omsetnya udah hampir 2 miliar per bulan. Pada tahun 2006 itu. Omset? Pada saat itu. Lalu kumpulin duit baru buka showroom di 2013. Sebenarnya 6 tahun kemudian. Jadi nggak instan saya kerja 6 tahun. Baru kumpulin duit buka showroom jualan pertama 3 unit mobil sampai sekarang. Gitu. Dan ada terobosan baru Prestige ngeluarin taksi terbang. Wow. Itu kapan mulai beroperasi Mas? Jadi kemarin pas di IIMS pada hari Sabtu kemarin dari Prestige kita ada satu anak perusahaan lagi namanya Prestige Aviation yaitu untuk penerbangan dan kita udah memesan 100 unit untuk e-Hang 216 ini dari pabriknya dan itu diresmikan oleh Pak Bambang Susatyo, disaksikan oleh beliau selaku Ketua MPR dan juga Ketua IMI. Jadi rencananya memang untuk sesegera mungkin setelah izinnya keluar kita akan segera deploy di pasaran. Indonesia bro, bakal ada begitu-begitu. Respect. Keren banget ya. Tapi kalau turun ke rumah lu makin aneh lu. Kenapa? Ntar jemuran lu nyangkut semua. Wrrr. Gua pasti teriak. Yang fotoin dulu mumpung belum turun. Dari bawah difotoin. Mas Rudi, kita minta maaf banget nih. Iya. Ini kan acara baru Mas, Iya. program baru.
kita masih membutuhkan yang namanya built-in, Mas. Oh iya, oke. Kita sih tidak minta price test untuk built-in di sini, Mas. Tapi kalau price test mau, kita terima. Oh iya. Cuma kita ada ritual, Mas. Oke. Pemanggilan built-in. Oke. Kira-kira Mas mau bantu kita? Kasih contoh dulu kali. Enggak. Tapi langsung aja deh, tapi Langsung aja, Mas. nggak usah dibawa, tapi di sini aja juga boleh ya. Iya. Gak apa-apa, nggak dapat. Hargain dong. Apa? Mas, begini Mas. Kaki gini aja, Mas. Hah, bisa nggak? Bisa. Atau di bawah mungkin begini, Mas. Set gitu. Pakai jas lo ini lo. Pakai jas Iya. ini. Mas, Rudy ini adalah humble. Dia tuh membumi. Dia mau begini. Masa sih, Sel? Masa sih Sel? Sel, Mas Rudy. Pak Rudi, Ya udah, ayo Sel. ngapain? Balik, balik. Gimana gitu. Pak Rudy, tangan lu begini Pak Rudy. Ah, Kita gini. teriak ya semuanya. Jegel. Masuk. Ayo Pak Rudy. Masuk. 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 Makasih banyak Mas Rudi ya. Makasih banyak Mas Rudi. Ya Allah. Ya Allah. Sel, bener-bener Sel gak kayak gitu Sel. Bro. Mobilnya di showroom itu Ferrari, Porsche. miliaran. Diundang ke acara ini. Dia biasanya orang yang begituin ke dia. Ini. Makasih, Mas Rudi. Makasih banyak ya Mas Rudi ya. Itu membuktikan bahwa uang tidak akan membuat kita menjadi tinggi, teman-teman semua. Luar biasa ya Mas Rudi ya. Mas Rudi, utang. Katanya sekarang saya lihat kan banyak bisnisnya nih sama artis-artis tuh. Yoi. Ya kan ada sama Kang Sule, Sule. Production. Yoi. Sekarang kan terus ada Om Deddy Corbuzier. Iya. Terus sama Arafi juga ada ya. Arafi, ada itu klub bola juga. Iya. Terus sama ada katanya Leslar Metaverse itu apa sih? Ya, jadi itu adalah produk Indonesia. Kita menjual 2000 BNB pada saat itu. Ternyata dalam 12 menit itu sold out. Begitu besar animo masyarakat Indonesia. Nah, produknya itu nanti ada token, ada staking, ada juga game, dan juga ada produk metaverse lainnya. Jadi banyak ini digital gitu. Bukannya apa, saya ngomong di sini nggak ada yang ngerti juga kan? Jujur kita lagi belajar, Mas. Iya. Leslar Metaverse itu kan dari Leslar yang Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Lesti Bilar. Kejora. Kalau Rizky Bilar beda, itu nama lakinya doang. Mengenai kasus yang kemarin juga yang sempat Mas ini. Iya, yang Mas juga kemarin sempet apa, dia beli mobil gitu-gitu yang ke showroomnya Mas terus ngomong, wow murah banget gitu. Silakan Marcel Ini tanyakan. pertanyaannya agak dalam. Sebenarnya saya berat sih Mas tanya ini, Mas. Gak apa-apa, udah pasti udah berdamai lah. Iya. Kalau boleh tahu Mas, brewok Mas tuh itu pakai Firdaus apa Minox, Mas? Benar ya, orang kaya, usahanya dari nol bisa sukses. Sekarang ditanya, tipsnya gimana sih Mas bisa sukses? Bewoknya yang ditanyain. Kira-kira Mas, boleh, Mas? Apaan? Nggak pakai apa-apa, begini aja muncul. Begitu aja. Iya. Emang gen berarti, gennya. Kenapa dari sekian usaha, kamu lebih memilih usaha yang tidak diikuti oleh orang lain? Kayak dulu kan ada listrik, Ya. terus sekarang kamu punya taksi terbang. Ya. Habis itu metaverse. Ya. Itu sebuah hal yang anti mainstream. Ya. Anti mainstream Mas. Anti mainstream. Nah, pertanyaanku, kenapa Iya. Firdaus? Kenapa? Oke, Bukan. tahu. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa nggak yang gampang kayak jual sapi, Iya. bukan empang gitu? Ya, karena itu berdampak pada orang banyak. Ketika saya mau jualan mobil listrik, itu ke depannya memang sudah tak terelakkan masyarakat manusia itu nggak mungkin menggunakan combustion engine, fossil fuel, pasti akan beralih ke listrik. Listrik bisa gratis loh, kita pakai solar panel, mobilnya mobil listrik dicas, jadi tenaga matahari ke mobilnya. Jadi udah pasti masa depan seperti itu. Yang kedua, kenapa taksi terbang? Itu juga merupakan jawaban moda transportasi masa depan. Udah tidak terelakkan lagi jalanan dunia itu kan cuma 2 dimensi, maju mundur kanan kiri. Kalau taksi terbang itu 4 dimensi, atas bawah depan belakang kanan kiri. Jadi lebih banyak lagi trafficnya. Itu udah pasti
juga jawaban masa depan. Dan metaverse sendiri seperti yang kita ketahui sekarang bank sekarang udah digital, pembayaran digital. Dulu kita bawa dompet, sekarang bawa handphone cetit bayar. Semuanya akan menuju ke digital. Nah, di metaverse ini kita akan membuat orang bisa bermain, berinteraksi dan nyari duit di metaverse-nya ini. Ini juga suatu jawaban masa depan yang bisa dimulai dari sekarang. Begitu. Berarti bisa disimpulkan kalau Mas Rudi adalah orang yang sangat-sangat visioner. Ya Betul. Yoi, keluar dari kedokteran, bikin showroom mobil, bikin listrik, taksi terbang, metaverse, sampai ternyata brewoknya itu gen. Jen, Bukan pakai minus gua video. sampai bilang situ. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Terima kasih juga buat Mas Rudi Salim Banyak. yang udah mampir ke sini. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah support kita sampai acara ini, bisa membantu ekonomi kami. Betul Dan panggilan untuk semua built-in, ayo dong masuk. Ayo masuk. Mas Rudi udah bantuin kita. Iya. Ayo masuk. Mungkin kali ini Mas Rudi Salim yang bertamu ke tempat kita. Mudah-mudahan dengan program ini panjang, kita bertiga bisa bertamu dan belanja di tempat-tempat kita. Amin. Saksikan terus Trigger setiap hari Sabtu jam 8:30 malam hanya di Ras 7.